Ada tradisi aneh di negara Nepal yakni berbagi istri. Memang terdengar aneh bagi sebagian masyarakat dunia terutama di Indonesia. Tetapi, fakta memang adanya tradisi berbagi istri di wilayah Himalaya, Nepal. Seorang perempuan bisa memiliki banyak suami. Pernikahan umumnya dipahami sebagian hubungan peresmian antara seorang laki-laki dan perempuan. Di Nepal ritual berbagi istri itu hal lumrah di wilayah Himalaya. Bahkan, akan terus dipertahankan jika seorang perempuan memiliki banyak suami. Uniknya mereka bisa menikah dengan saudara laki-lakinya. Jadi jika dalam satu keluarga ada beberapa laki-laki dan mereka memiliki saudara perempuan, maka mereka bisa menikahi saudara tersebut lalu hidup bersama dalam satu rumah. Bisa melakukan hubungan seks tanpa adanya rasa cemburu. Ada kecenderungan memang ia menikah dengan saudaranya sendiri agar harta dan tanah milik keluarga tetap dalam kekuasaannya. Para perempuan merasa yakin karena mereka tidak akan pernah merasa sendirian, jika salah satu suaminya meninggal dunia. Mereka juga percaya bahwa anak-anak memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang Nepal, poliandri mencegah praktik setiap generasi keluarga membagi kepemilikan mereka, dan persediaan makanan hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk setempat. Pernikahan biasanya diatur, dengan keluarga memilih istri untuk putra tertua mereka dan memberi adik laki-laki kesempatan untuk menikahinya nanti. Dalam beberapa kasus, para istri bahkan akan membantu membesarkan calon suaminya, melakukan hubungan seksual dengan mereka ketika mereka dianggap cukup dewasa. Tidak seperti kebanyakan pria di Nepal yang konservatif, terutama Hindu, suami dalam pernikahan poliandri menangani tugas-tugas rumah tangga, membantu memasak dan mengasuh anak, sementara wanita bertanggung jawab atas uang. Poliandri juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian kelahiran karena seorang wanita hanya bisa hamil berkali-kali, terlepas dari berapa banyak suami yang dia miliki. Rumah tangga poliandri biasanya tidak mengakui suami mana yang merupakan orang tua kandung, dengan anak-anak memanggil ayah dan paman sebagai ayah. Poliandri mematahkan banyak tabu seksual barat dan sering membuat orang luar terpesona, tetapi penduduk setempat melihatnya sebagai hal yang alami dan bermanfaat. Nepal, dengan sanitasi sangat minim, perawatan kesehatan modern hampir tidak ada dan perempuan bekerja keras sepanjang hari memecahkan batu di lembah gersang atau memanen tanaman di bawah terik matahari. Poliandri bekerja dengan baik di mana ada pembagian kerja antara saudara, satu untuk menjaga ternak, satu untuk membantu istri di ladang dan satu untuk bergabung dengan karavan dagang. Banyak juga yang melihatnya sebagai semacam jaminan hidup, menyoroti keamanan tambahan bagi wanita dari pengaturan yang berarti mereka tidak akan ditinggalkan sendirian jika salah satu suami meninggal. Menurut Badan Amal Belanda SNV, yang memiliki hubungan baik dengan daerah tersebut, harapan hidup hanya 48 untuk pria dan 46 untuk wanita. Perkembangan ekonomi di Nepal merupakan hal yang rumit dengan pengaruh dari perubahan situasi politik dari masa kerajaan, hingga rezim Partai Komunis kini. Sebagai kelompok masyarakat agraris terisolasi selama pertengahan abad ke-20, Nepal pada tahun 1951 tidak memiliki sekolah, rumah sakit, infrastruktur jalan, jaringan telekomunikasi dan listrik, industri, maupun pelayanan kepegawaian sipil. Akan tetapi, semenjak 1950-an, negara ini mengalami kemajuan yang membukanya terhadap liberalisasi ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup jika dibandingkan dengan masa lalu. Tantangan terbesar yang dihadapi Nepal dalam mencapai perkembangan ekonomi yang lebih tinggi adalah kepemimpinan politik yang silih berganti dan juga keberadaan masalah korupsi. Nepal menggunakan rencana 5 tahun sebagai upaya untuk memajukan ekonominya. Nepal menyelesaikan rencana pembangunan ekonominya yang ke-9 pada tahun 2002. Rupiah Nepal sebagai mata uang dapat ditukarkan dan 17 badan usaha negara telah diprivatisasi. Bantuan internasional kepada Nepal menyumbang lebih dari separuh total anggaran pembangunan. Prioritas yang dimiliki pemerintah selama bertahun-tahun adalah pembangunan fasilitas transportasi dan komunikasi, pertanian, dan industri. Sejak tahun 1975, penekanan dilakukan pada administrasi pemerintah dan pembangunan desa. Pertanian tetap menjadi aktivitas ekonomi utama di Nepal, menjadi mata pencaharian bagi sekitar 65% penduduk dengan sumbangsih terhadap produk domestik bruto, PDB, sebanyak 31,7%. Meskipun hanya sekitar 20% dari total lahan dapat diolah sementara 40,7% merupakan lahan hutan, semak belukar, rumput, dan hutan. Sisanya kebanyakan merupakan lahan pegunungan.
Beras dan gandum merupakan tanaman pangan utama. Lain daripada itu, Nepal merupakan salah satu negara di wilayah Asia Tenggara yang masih erat memiliki tradisi tertentu. Tradisi di Nepal tergolong unik dengan ragam kepercayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Salah satu kepercayaan yang menjadi tradisi adalah tentang seorang gadis yang diyakini sebagai perwujudan dewi. Berikut beberapa hal unik yang ada di negara Nepal dan tradisi yang masih lestari. Gelar Kumari. Kumari adalah gelar yang diberikan kepada anak perempuan terpilih yang diyakini sebagai titisan perwujudan dewi di Kathmandu, Nepal. Pemilihan Kumari melibatkan proses cermat dengan keyakinan roh suci turut menjadi penentu proses tersebut. Anak perempuan atau gadis kecil yang telah dipilih menjadi Dewi Kumari akan tinggal di tempat khusus yang disucikan, ia dianggap sebagai Dewi Kumari dan gerak-geriknya pun melibatkan ritual yang ketat. Gadis yang dinobatkan sebagai Dewi Kumari diyakini membawa berkat dan keberuntungan, kemudian hanya keluar pada saat acara-acara keagamaan dan tradisi di sana. Bendera dengan bentuk unik. Bendera Nepal, seperti yang kita ketahui bahwa bentuknya sedikit berbeda dari bentuk bendera pada umumnya. Umumnya bentuk bendera seperti persegi panjang, namun bendera Nepal memiliki bentuknya sendiri yakni menyerupai dua segitiga yang bergabung tumpang tindih atas bawah membentuk sebuah bendera. Festival Holi. Festival Holi rupanya tak hanya berada di negara India, namun di Nepal juga terdapat perayaan yang disebut sebagai Festival Holi. Festival ini diiringi dengan musik dan tarian kebahagiaan di seluruh negeri. Holi dirayakan sebagai bentuk menangnya kebaikan atas kejahatan, dengan adanya bubuk warna-warni yang dilemparkan oleh warga. Negara Nepal adalah multikultural dengan penduduk yang memiliki agama beragam, namun mayoritas penduduk Nepal adalah penganut Hinduisme. Masyarakat Nepal sekitar 80,1% menganut agama Hindu, dan selebihnya menganut Islam, Kristen dan kepercayaan lainnya. Sapi yang disucikan. Di negara Nepal sapi dianggap suci oleh masyarakat dan mayoritas penduduk di sana tidak mengkonsumsi daging sapi, namun mereka tetap merawat sapi dengan baik dan disucikan. Undang-undang di Nepal melarang penyembelihan sapi untuk menghargai agama dan keyakinan masyarakat serta dianggap sebagai bagian dari kehidupan pedesaan yang lestari. Nepal adalah rumah dari gunung tertinggi. Nepal menjadi basis utama dalam pendakian Gunung Everest, yakni gunung yang masuk dalam kategori tertinggi di dunia. Nepal tidak memiliki hari kemerdekaan. Nepal tidak memiliki hari kemerdekaan karena negara ini tidak pernah mengalami penjajahan secara langsung oleh kekuatan asing negara manapun dalam sejarahnya. Sejarah Nepal dipenuhi oleh kesatuan dan ketahanan yang menjadikan negara ini bertahan selama berabad-abad dan bebas dari kisah penjajahan. Menjadi sejarah yang unik hingga kini sehingga Nepal tidak memiliki hari kemerdekaan untuk dirayakan sebagai hari bebasnya penjajahan karena dia memang tidak pernah terjajah.